Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawatila Watila dari kelas PGSDB dengan nomor induk mahasiswa 141210111. Jadi di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Etika Profesi dan Keguruan dengan dosen pengampunya itu Bapak Tria Aditya Nugraha MPD. Di sini sistemnya itu ialah saya akan membacakan soal dan dilanjut dengan jawabannya. Langsung saja kita ke soal pertamanya, yaitu jelaskan menurut Anda tentang tujuan, peran, dan manfaat supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum saya menjawab tujuan, peran, dan manfaat supervisi pendidikan, saya ingin menjelaskan pengertian dari supervisi pendidikan itu tersendiri. Supervisi pendidikan adalah pelaksanaan yang berupa bimbingan atau bentuk tuntunan yang secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Nah, tujuan dari supervisi pendidikan itu ialah memberikan layanan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas agar kualitas belajar siswa di kelas juga meningkat. Peran supervisi pendidikan ialah yang pertama, membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Dan yang kedua, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid-murid. Yang ketiga, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Yang keempat, membantu guru menggunakan metode-metode dan alat-alat pelajaran modern. Yang kelima, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-murid. Dan yang keenam, membantu guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Dan yang terakhir, membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja dalam rangka perbuatan pribadi dan jabatan mereka. Jadi dapat disimpulkan peran supervisi pendidik itu membantu guru selama menjalankan tugas-tugasnya. Dan manfaat supervisi pendidikan ini ialah sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama di antara guru agar dapat meningkatkan kemampuan guru dalam hal memimpin dan membimbing. Lalu soal yang kedua itu jelaskan tentang hakikat pendidikan serta mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Jawabannya itu, hakikat pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia atau menjadikan sebagai insan kamil. Hakikat pendidikan ini dapat terwujud melalui proses pengajaran atau pembelajaran, pembersihan dan pembiasaan atau latihan. Lalu, mengapa sih pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia? Pendidikan itu sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Karena dengan semakin bertumbuh dan berkembang setiap individu, bisa memiliki kreativitas dan pengetahuan yang lebih luas. Pendidikan juga akan membentuk suatu karakter yang menunjang attitude seseorang. Contohnya, kepribadian yang baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Lalu selanjutnya soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud kode etik profesi dan siapa dan bagaimana menetapkannya. Lalu apa tujuan kode etik profesi itu? Jadi untuk apa yang dimaksud dengan kode etik profesi itu, jawabannya kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Siapa sih dan bagaimana menetapkannya? Untuk siapa yang melaksanakan kode etik ini ialah jawabannya orang yang bergabung dalam profesi tersebut dengan cara menghormati orang yang berbeda agama, dengan cara menghargai orang yang lebih tua, dan dengan cara berpakaian sopan dan tertutup.
Lalu, apa tujuan kode etik profesi? Jadi tujuan kode etik profesi ini yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan pada anggotanya. Yang ketiga, pedoman berperilaku. Yang keempat, untuk meningkatkan pengabdian para anggotanya. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang keenam, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Lalu selanjutnya itu soal yang keempat, berikan uraian penjelasan atas 3 fungsi dari kode etik profesi berikut. Ya, itu ada pedoman bagi setiap anggota profesi, lalu yang kedua saran dan kontrol sosial, dan yang ketiga mencegah campur tangan pihak luar. Di pedoman bagi setiap anggota profesi ini ialah agar anggota profesi memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Lalu saran dan kontrol sosial itu agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kinerja masyarakat sehingga jasa profesi guru diakui dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan yang mencegah campur tangan pihak luar itu untuk mencegah interferensi dari pihak lain atau pihak luar yang tidak berkepentingan untuk masuk ke organisasi karena dikhawatirkan merusak tatanan yang sudah ada. Lalu soal yang terakhir itu nomor 5. Menurut pendapat Anda, mengapa seorang guru wajib mengikuti ujian kompetensi? Karena guru yang profesional merupakan guru yang ahli dalam bidangnya. Kompetensi merupakan keahlian yang harus dimiliki seorang guru. Dan seorang pendidik profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi profesional yang berupa kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, dengan mengikuti uji kompetensi guru ini, guru dapat mengukur atau menguji kompetensi dasar yang mereka miliki. Jadi mereka tahu kompetensi mereka tuh udah sampai mana. Dan uji kompetensi guru ini dapat mengembangkan dan mendemonstrasikan kompetensi guru. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan dan sudah menjawab serta mempresentasikan di sini jawaban-jawaban saya untuk UAS Etika Profesi dan Keguruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.